Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di materi kelas 11 semua jurusan SMK dengan judul Kecakapan Mengelola Waktu, materi bimbingan dan konseling. Materi pembelajaran 1. Manajemen waktu. 2. Wujud pemborosan waktu. 3. Efektivitas penggunaan waktu. Mari kita lihat yang pertama, manajemen waktu. Pepatah mengatakan bahwa gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi, waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Pada dasarnya, pengelolaan waktu kuncinya pada diri sendiri. Kepandaian mengatur waktu akan memacu individu untuk dapat terus berkreasi dan berprestasi dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam mengembangkan olahraga, membaca, menulis, atau mendalami ilmu komputer, dan lain-lainnya. Yang kedua, wujud pemborosan waktu. Seperti halnya keuangan, waktu juga perlu dimanajemen dengan baik. Manajemen waktu perlu memperhatikan tentang kebutuhan, manfaat, penghematan, dan sebagainya. Tanpa disadari, ada banyak waktu yang sangat terbuang sia-sia oleh kegiatan yang tidak penting. Padahal, dalam manajemen waktu, kita harus memiliki prinsip penghematan waktu sesuai kebutuhan kita. Mari kita lihat contoh pemborosan waktu. Yang pertama, penundaan penyelesaian tugas. Contoh, PR dari sekolah, cuci piring, menyimpan kamar, dan lain-lain. Yang kedua, kebimbangan atau keraguan-raguan terhadap tugas atau kegiatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang keempat, tujuan dan prioritas yang tidak jelas. Yang kelima, tidak adanya rencana. Yang keenam, ketegangan atau stres dan kelelahan. Yang ketujuh, ketidakmampuan mengatakan tidak. Yang kedelapan, kecerobohan. Yang ketiga, efektivitas penggunaan waktu. Meningkatkan efektivitas penggunaan waktu merupakan bagian dari manajemen waktu dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Menciptakan waktu yang bebas gangguan. Untuk konsentrasi, pikiran seseorang tidak bisa bercabang untuk memikirkan banyak hal. Kalaupun bisa, maka hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, lebih baik apabila kita berkonsentrasi menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu. Yang kedua, mengusahakan waktu untuk istirahat. Istirahat penting untuk menjaga vitalitas tubuh dan jiwa kita. Namun, jangan sampai waktu untuk beristirahat mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Teknik mengelola waktu. 1. Rencanakan waktu. Belajar yang efektif menghabiskan
waktu di kelas sehingga setelah di luar kelas tidak akan menghabiskan waktu untuk memahami pelajaran tadi. Kedua, pelajarilah pertama kali bagian yang penting, jangan sampai tertinggal ketika guru membahas tentang dasar-dasar pembelajaran. Yang ketiga, hindari penjadwalan yang maraton. Untuk pelajaran yang sifatnya belajar hanya akan ujian pada dasarnya tidak efektif. Hal ini dapat menimbulkan kejenuhan berpikir. Keempat, sadarilah waktu yang terbaik pada setiap harinya. Yang terpenting adalah kita memanfaatkan waktu saat ini sebaik mungkin sehingga tidak ada penyelesaian di kemudian hari. Kelima, gunakan waktu untuk secara produktif, misalnya membaca, berdiskusi, dan sebagainya. Thank you. Guru Bimbingan dan Konseling Margareta Pigai, SPD, SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Jayapura.